Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh baku dapa lagi dengan adik-adik. Encik di gereja, adik-adik di rumah. Harapan kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Semua bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita orang bersama-sama memuji Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Mana tepuk tangannya? Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan. Terus kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Semua ambil sikap doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Di hari ini, di hari Minggu, di mana Tuhan berikan kepada kami semua kesempatan untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin akan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya. Biar jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 23, Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Masih ingat cerita-cerita yang seorang sudah dengar minggu-minggu yang lalu? Tuhan ada pelihara bangsa apa? Bangsa Israel, kasih makanan, kasih minuman, Tuhan jaga pada orang. Nah, adik-adik, Tuhan yang sama juga jaga pada orang. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Orang sama-sama memuji Tuhan. Gembala yang baik itu turut. Masih berdiri toh? Masih kuat ya. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Dalam lembah di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala yang baik. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Adik-adik, Tuhan Yesus orang itu gembala yang baik. Dia selalu ada dengan orang. Dia selalu jaga kita semua. Ya, dan karena kenapa? Karena kita adalah domba-domba yang istimewa. Aku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan Apa? istimewa, ku istimewa. Karena Yesus milikku, ku istimewa. Yesus pengasihiku, ku istimewa.
domba-domba yang torang pe Tuhan Yesus adalah gembala. Torang ini istimewa, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Domba yang istimewa harus menjadi domba yang dengar-dengaran pada be gembala, yang menurut apa yang dipe gembala bilang. Nah, torang mendengar firman Tuhan. Apa tuh gembala? Apa tuh Tuhan mau bicara kepada kita? Tolong siapkan hati, semua duduk kembali dalam sikap doa. Tolong angkat pujian. Yesus sayang padaku. Siapa yang bilang? Alkitab mengajarku. Dalam sikap doa, tolong persiapkan untuk dengar firman Tuhan. Mempersiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini sedang berperang dengan yang namanya virus corona. Kita semua berjuang untuk melawan virus ini. Berbagai cara sudah kita lakukan, baik itu dengan menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain. Bahkan kita pun sekarang beraktivitas dari rumah, kita belajar dari rumah. Semuanya sudah kita lakukan dengan harapan kita boleh mengalahkan virus corona ini. Nah adik-adik, di zaman dulu bangsa Israel juga berperang melawan bangsa-bangsa. Ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa Israel didatangi oleh orang-orang yang ingin berperang melawan mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang Amalek. Mereka jahat, mereka ingin berperang, ingin
ingin melawan bangsa Israel. Maka Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel, dia memanggil Yosua dan berkata kepadanya, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan Yosua pun melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa. Ia memilih orang-orang dari bangsa Israel yang masih muda, yang masih kuat, lalu mereka pergi berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa bersama dengan Harun dan Hur, mereka tidak ikut berperang, tetapi mereka naik ke puncak bukit. Dan Musa mengangkat kedua tangannya dengan memegang tongkat Allah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika tangan Musa terangkat, maka bangsa Israel menjadi kuat. Mereka terus berperang melawan orang Amalek. Tetapi apabila Musa menurunkan kedua tangannya, orang-orang Amalek menjadi lebih kuat dari bangsa Israel. Jadi peperangan terus berlanjut sampai tangan Musa sudah tidak kuat lagi untuk terangkat ke atas. Musa kelelahan adik-adik. Sebab itu Harun dan Hur yang bersama-sama dengan Musa menolong Musa. Mereka mengambil sebuah batu supaya Musa boleh duduk di atasnya. Lalu Hur dan Harun menopang kedua tangan Musa, yang satu di sisi kiri dan yang satu di sisi kanan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Amalek akhirnya berhasil dikalahkan karena Allah yang menyertai bangsa Israel. Allah yang membuat Yosua dan orang-orang Israel menang melawan orang Amalek. Setelah perang selesai, Allah berfirman kepada Musa, Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Musa dia taat kepada Allah. Ia menuliskan semuanya itu di dalam gulungan kitab seperti yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia menaikkan pujian kepada Tuhan Allah karena telah menolong umatnya. Ia bersyukur karena Tuhan menjaga keselamatan umatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah dengan penuh kasih melindungi umatnya bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Allah yang sama juga yang akan melindungi kita. Ketika kita mulai merasa takut, ingatlah untuk selalu berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Dan yakinlah bahwa Ia yang akan menjaga kita. Ketika saat ini kita mungkin sedang menghadapi masa sulit karena virus corona ini. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan berlalu adik-adik. Tetapi yang harus kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang akan menyertai kita melewati masa-masa yang sulit ini. Kita harus terus yakin dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh belajar menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dede, sekarang orang mau menghafal ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Ya, Encik mau kasih ajar DP cara hafal supaya lebih gampang dengan lagu. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 6a. Nah adik-adik, tadi torang sama-sama dengar firman Tuhan yang torang belajar bahwa Tuhan yang menjaga, yang memelihara torang semua. Nah adik-adik, oleh sebab itu walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, torang kadang-kadang di rumah sendiri karena mama dan papa mungkin keluar, torang gak perlu takut. Ada Tuhan yang menjaga. Nah, torang juga bersyukur karena penjagaan Tuhan untuk beberapa torang teman secara spesial. Karena apa? Karena dorang ada ditambahkan 1 tahun usia. Siapa dorang? Nah ini ada teman kita Seven Kumentas. Ada teman kita Klerin Mamuaya, teman kita Gio Galang, Florence Palealu dan Sera Rompas. Selamat ulang tahun untuk yang berhari ulang tahun. Nah kita bersyukur karena Tuhanlah yang menambahkan usia 1 tahun bagi teman-teman kita. Bahkan torang juga harus senantiasa bersyukur, bersuka cita. Ya sepanjang minggu yang berjalan ini torang terus bersuka cita karena torang tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan torang. Biar firman Tuhan hari ini bikin kuat petorang dan juga lagu yang torang akan menyanyikan, oh sukacitaku, membuat torang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Semua bangkit berdiri, torang akan mengakhiri ibadah hari ini, torang menyanyi, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, oh, oh. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, 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 oh. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 pam.
Semua ambil sikap doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, selalu memberikan sukacita bagi kami. Tuhan, tolong kami kalau nanti di saat sepanjang minggu ini ada saat di mana kami mungkin merasa sedih, di saat mungkin kami merasa sendiri, takut. Tuhan tolong kami, ingatkan firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih untuk Enci Aili juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Enci Aili. Terima kasih untuk kami semua yang boleh menikmati persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami tetap menyerahkan akan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan hikmat supaya Tuhan mereka boleh memerintah dengan baik. Kami juga berdoa untuk Enci Engkuk kami, Tuhan tolong mereka. Walaupun kami Tuhan tidak bertemu bertatap muka, tetapi biarlah Tuhan kami selalu bertemu di dalam doa. Kami selalu mau mendoakan Enci Engkuk kami supaya tetap kuat, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk teman-teman kami semua, walaupun kami tidak datang ke gereja beribadah, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang telah Tuhan tambahkan usia setahun. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka semakin hari semakin besar, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, bawa kami lagi minggu depan dengan penuh sukacita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Encik mau kasih ingat, minggu depan kita akan merayakan bersama-sama ibadah Parents Day. Ya, jangan lupa, walaupun di rumah, Encik di gereja, orang akan tetap merayakan ibadah dalam memperingati Parents Day. Jangan lupa juga mama dan papa, ajak mama papa untuk hadir bersama-sama mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih mama papa juga yang sudah bersama-sama dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.